Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Kita ketemu lagi malam ini di Instagram Live. Kita hari ini akan tanya jawab mengenai imunisasi ya. Kenapa bahasan imunisasi hari ini? Karena kita sedang memperingati Pekan Imunisasi Sedunia, yaitu pada tiap minggu keempat bulan April. Ya, April, minggu keempat bulan April. Nah, itu dari tanggal 24 April sampai tanggal 30 April pada tahun ini ya. Jadi karena kita hari ini masih dalam Pekan Imunisasi Dunia, kita akan bahas, kita akan tanya jawab mengenai imunisasi. Oke. Nah, kita waktu itu udah pernah bahas ya, kita sudah pernah sebelumnya Instagram Live sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang imunisasi juga waktu itu. Yaitu tepatnya kita bahas tentang adanya tabel imunisasi yang baru ya. Kita ada tabel imunisasi baru yaitu tabel 2020. Itu rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020. Tabelnya yang kayak apa? Coba kita lihat ya. Tabelnya itu yang warna biru. Nah, ini dia. Ini dia, tabelnya warna biru. Pada tabel imunisasi yang 2020 ini ada beberapa perubahan. Nah, semuanya itu sebetulnya memang berusaha untuk memenuhi yang juga dibuat oleh pemerintah ya. Karena di pemerintah itu ada beberapa imunisasi baru, yaitu misalnya ya pada ada MR ya kan, sekarang udah ada. Selain kalau dulu waktu kita kecil imunisasinya campak, sekarang ada MR, terus kemudian ada Japanese encephalitis, ada HPV, ada PCV baru, dan sekarang ada polio suntik ya. Jadi IPV mungkin kalau bisa lihat ya di grafik ini, ada banyak hal-hal baru yang memang disesuaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia sesuai dengan program imunisasi pemerintah. Nah, sekarang perbedaannya waktu itu kita udah bahas ya. Kita sudah bahas waktu itu perbedaannya apa saja. Nah, makanya hari ini kita akan coba tanya jawab. By the way, cara baca tabel ini udah tahu ya. Tabel ini semuanya harusnya sudah bisa. Tabel ini dibuat dengan sangat mudah. Jadi tabel ini dibuat dengan sangat mudah, tinggal mengikuti saja. Tapi jangan lupa bahwa ada beberapa catatan di bawahnya. Nah, ini catatan yang memang harus dibaca. Ini dia ya. Ada catatan di bawahnya yang memang harus dibaca. Seperti kita lihat ya. Kalau lihat itu ada warna biru muda. Ini tulisannya primer. Ini artinya imunisasi yang suka dibilang imunisasi dasar. Terus kemudian yang kuning ini adalah yang namanya catch up. Artinya kalau mau imunisasinya kita mau susul, yang dasarnya booster, artinya ulangannya. Dan kemudian ini oranye itu hanya diberikan pada daerah endemis. Catch up itu artinya misalnya seseorang terlambat, belum imunisasi gitu ya. Nah, itu kapan boleh sampai disusul. Nah, kalau kita bisa lihat grafiknya ini, kalau kita bisa lihat grafiknya, kita lihat nih, kalau grafiknya ini sendiri, kita lihat ya tabelnya. Kalau lihat tabelnya kan ada yang warna kuning sampai panjang banget. Contoh ya, contoh hepatitis B warna biru muda diberikan pada waktu lahir, umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, jadi hepatitis B dasar diberikan pada usia segitu. Ada ininya nggak? Ada boosternya nggak? Nggak ada, karena nggak ada yang warna merah. Yang warna ada boosternya, yaitu pada umur 18 bulan, maaf. Pada umur 18 bulan ada boosternya, yaitu yang nomor 5. Nomor 5 ini ada boosternya, dan kita lihat ya, makanya warnanya merah. Ini namanya booster. Nah, terus kok ini ada warna kuning? Nah, kuning ini artinya catch up. Catch up itu artinya boleh dikejar kalau belum atau kalau tertinggal. Sampai usia berapa? Kita lihat aja nih, kuningnya sampai umur berapa? Sampai umur 18 tahun. Jadi artinya sampai umur 18 tahun masih bisa dikejar ya. Walaupun kok udah besar, apa benar masih bisa dikejar? Bisa. Ini tabel-tabel ini bacanya seperti itu ya. Contoh lagi, pada umur kita lihat yang contoh HIV. Ini HIV dasarnya diberikan pada umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang warna biru muda. Terus kemudian
ada boosternya ulangannya yaitu pada umur 18 bulan. Ini yang keempat, warnanya merah. Boleh disusul sampai kapan? Lihat, cuma sampai umur 5 tahun. Karena kuningnya cuma sampai umur 5 tahun. Jadi cara baca tabel ini adalah seperti itu. Hanya kita bisa tahu jadi catch up-nya sampai umur berapa. Jadi artinya ada beberapa yang memang nggak bisa disusul. Misalnya kayak rotavirus. Lihat ya, tuh lihat rotavirus. Tulisannya umur 6 bulan. Jadi begitu umur 6 bulan ke atas, udah nggak bisa disusul. Ya, seperti itu. Contohnya cara membaca tabel ini. Oke, ya. Jadi kita udah tahu nih sekarang bahwa tabel ini penting sekali untuk dibaca baik-baik. Ya memang kita selalu ingetin buat orang tua jangan sampai cuma ini aja ya, cuma ikut dokternya aja gitu. Karena saya udah berapa kali ketemu ada orang tua yang hanya ikut aja dokternya, suntik ini, suntik ini, suntik ini, suntik ini. Nah, kebetulan dokternya udah nggak praktek lagi, bukunya hilang, orang tuanya ditanya udah vaksin apa nggak tahu. Ya, orang tuanya udah lupa vaksin apa aja. Dan itu kenyataan ya. Nggak tahu, coba tanya istri saya, tahu nggak anaknya udah divaksin apa aja? Nggak tahu tuh, udah bisa jawab nggak ya? Mentang-mentang bapaknya yang nyuntik soalnya, jadi dia nggak tahu deh. Tahu nggak anaknya udah diimunisasi apa aja? Oke, ya, jadi sekarang kita akan ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ya. Totalnya ada lebih dari 50 pertanyaan yang sudah masuk. Nanti kita akan coba jawab satu-satu. Tapi memang kita akan bahas sedikit dengan cepat. Sebetulnya memang vaksin-vaksin ini penting memang ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu dari hepatitis B. Yang paling atas kan hepatitis B. Hepatitis B, kita lihat ya, hepatitis B kalau lihat di grafik, itu kan hepatitis B memang diberikan pada waktu baru lahir. Nah, memang hepatitis B ini penting sekali diberikan pada waktu lahir karena memang jumlah angka kasus hepatitis B di Indonesia itu masih banyak banget, yaitu sekitar 7,1%. Jadi artinya itu kasusnya kira-kira ada 18 juta kasus di Indonesia yang hepatitis B, itu data dari pemerintah ya. Artinya kalau seorang anak belum diimunisasi hepatitis B, terus kemudian dia pulang rawat, misalnya lahir, terus kemudian dia pulang rawat, belum pulang dari perawatan bayi baru lahir dan belum disuntik hepatitis B, sangat rentan sekali untuk tertular oleh orang-orang di sekitarnya yang kadang-kadang hepatitis B-nya nggak bergejala. Itu dia ya. Jadi makanya hepatitis B diberikan segera setelah lahir itu. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai pulang dulu. Kecuali memang di area-area yang terbatas yang imunisasinya atau vaksinnya jumlahnya terbatas ya. Nah, bayi yang tidak mendapat vaksin hepatitis B pada waktu lahir ternyata punya resiko terinfeksi hepatitis B 3,5 kali lipat lebih tinggi itu dibandingkan dengan bayi yang imunisasinya waktu lahir. Ya, jadi sebaiknya pada waktu awal sudah langsung langsung disuntik. Memang hepatitis B kayak apa sih? Hepatitis B, orang banyak yang nanya, emang hepatitis B apa sih? Sakit kuning. Ya, betul. Ini dia, sakit kuning. Jadi dia memang seperti ini gambarnya ya. Ini dia. Oke, ini dia. Sakit kuning. Jadi memang orangnya akan terlihat kuning. Banyak yang datang dengan anaknya terlihat kuning, ternyata setelah diperiksa bukan sakit kuning, tapi kebanyakan makan wortel atau labu kuning. Bedainnya gimana kebanyakan wortel sama labu kuning sama hepatitis? Bedanya di matanya. Kalau kebanyakan wortel atau labu biasanya matanya nggak kuning ya, tapi tangannya kuning, kulitnya kuning. Dan kebanyakan wortel atau labu juga nggak baik. Tapi kan wortel sama labu baik buat mata. Ya, di dunia ini semua sama. Kalau kebanyakan nggak baik. Ya, kalau cukup baik. Kalau kebanyakan nggak baik. Nah, bedanya di matanya ya. Itu dia hepatitis. Nah, sekarang kita akan bahas imunisasi yang berikutnya, yaitu polio. Nah, polio ini sebetulnya Indonesia sudah bebas loh dari polio sejak tahun 2014. Bayangin, kita sudah bebas polio dari 2014. Tapi ada kenyataannya. Satu, kita masih butuh imunisasi polio karena dunia ini belum bebas dari kuman polio. Makanya
Indonesia masih tetap harus, walaupun Indonesia salah satu yang sudah bebas dengan kuman polio. Buktinya apa? Buktinya beberapa tahun yang lalu ternyata di daerah Jawa Barat kejadian ada yang terkena terkena infeksi polio di suatu desa, ya. Jadi itu bukti nyata bahwa ternyata masih bisa terkena, dan memang betul setelah dicek ternyata virus polionya didapatkan dari luar Indonesia. Karena banyak ya orang-orang yang masih berpergian dari luar negeri ke Indonesia. Jadi artinya virus itu masih bisa dibawa. Itu sebabnya kenapa imunisasi polio masih penting walaupun Indonesia sudah bebas polio. Nah, polio pada imunisasi yang baru, di tabel yang baru, jangan lupa ya, ada yang namanya IPV, yaitu polio suntik. Penting banget. Karena ternyata polio suntik jauh lebih baik dibandingkan polio yang tetes. Walaupun polio yang tetes memang mempunyai efek yang baik untuk melindungi orang di sekitarnya. Jadi kalau yang tetes, kalau ditetesin, orang sekitarnya ikut terlindungi. Ya, itu kebaikannya dari polio tetes. Tapi polio suntik melindunginya jauh lebih baik. Emang polio apa sih? Nah, ini beneran banyak yang masih bertanya-tanya ya. Emang sebetulnya polio itu apa? Nah, polio itu sebetulnya adalah, ini dia, penyakit yang menyebabkan kelumpuhan. Jadi kelumpuhannya biasanya di satu sisi saja. Nanti kalau sudah sembuh, kakinya nanti akan kecil sebelah, ya. Jadi kita bisa lihat pada gambar ini, kakinya kecil sebelah, ya. Kakinya kecil sebelah sehingga akan ganggu jalannya. Nah, ini contoh nih, memang di negara-negara lain masih banyak, dan dengan alat bantu pun anaknya masih akan terganggu jalannya. Ini contoh ya, contohnya videonya ini bisa kita lihat bahwa anak yang terkena polio itu jalannya akan terganggu bahkan sampai usia yang besar. Jadi artinya dengan ini kita bisa tahu bahwa mencegah jelas sangat jauh lebih baik daripada mengobati, ya. Karena contoh polio nggak bisa, walaupun sembuh ternyata gejala sisanya sangat dahsyat banget, ya. Bukan dahsyat aja, banget. Sehingga menyebabkan kecacatan yang sangat bermakna. Nah, kita akan bahas lagi tentang BCG. Kenapa sih BCG penting? Dengan bangganya, sebenarnya nggak boleh bangga, karena Indonesia adalah menduduki peringkat ketiga. Nah, BCG buat apa sih? Buat mencegah TBC. Indonesia peringkat ketiga penderita TBC. Kita di bawah Cina dan India. Jadi kita harus sebetulnya mawas diri dan kita harus lebih waspada karena Indonesia ada di peringkat ketiga. Kira-kira ada 850.000 orang yang terkena TBC di Indonesia dari data, ya. Nah, itulah kenapa pemerintah di tabel 2020 ini, IDAI juga menyarankan bahwa BCG diberikan sebelum usia 1 bulan. Sebetulnya kalau lihat BCG itu terbaiknya, ya, optimalnya sebetulnya vaksin itu umur 2 bulan. Makanya dulu disuntiknya rata-rata di umur 2 bulan. Tapi kenapa sekarang disuntik di bawah umur 1 bulan? Karena ternyata untuk meningkatkan coverage sebetulnya. Jadi supaya orang yang terlindungi lebih banyak. Karena banyak yang habis lahiran nggak datang lagi. Makanya untuk tenaga kesehatan yang di daerah-daerah terpencil, BCG boleh diberikan sesaat setelah lahir, ya. Segera setelah lahir pun boleh. Sehingga pada saat pulang anaknya sudah terlindungi juga dari TBC. Melindunginya dari TBC paru apa TBC yang apa? Memang mengurangi kemungkinan terkena TBC paru, dan yang pasti tujuannya lebih mencegah ke TBC yang berat seperti TBC otak, TBC kelenjar, TBC tulang, ya, TBC hati, TBC usus, itu yang berat-berat. Kok TBC bisa sampai mana-mana? Iya, emang TBC bisa sampai mana-mana. Ya, jadi hati-hati. TBC itu penyakit yang bisa kemana aja. Oke, nah terus kemudian imunisasi yang berikutnya kita akan bahas tentang, kalau DPT udah tahu ya, DPT apa sih singkatannya? Difteri, pertusis, tetanus, ya. Difteri, pertusis, tetanus. Difteri, nah difteri itu yang kayak apa sih? Difteri, saya harusnya ada gambarnya nih. Nah, ini dia, difteri.
Nah, ini dia. Buat yang lagi makan minta maaf. Jadi difteri itu adalah adanya suatu infeksi yang menyebabkan adanya selaput di tenggorokan, sehingga kalau lihat di gambar ini dia nutup cuma separuhnya aja susah napas, kalau nutup seluruhnya anaknya tidak bisa napas. Pernah terjadi wabah tepat sebelum Asian Games kita waktu itu, sehingga semuanya ada imunisasi ORI namanya. ORI itu waktu itu semuanya disuntik difteri ulang, ya itu DPT, difteri, pertusis batuk 100 hari, batuk rejan, dan tetanus. Itu tetanus tahu ya, yang suka orang bilang katanya kalau ketusuk paku nanti kena tetanus. Nah, tetanus tuh kayak apa sih gambarnya? Tetanus itu anaknya biasanya akan mengalami kekakuan, dan kemudian dia sampai nggak bisa buka mulut, anaknya kaku terus ke belakang. Nah, seperti di foto ini ya, jadi tangannya akan begini, badannya akan terlihat seperti kayang, ya, dan itu akan sebetulnya apakah fatal, bisa menyebabkan kematian? Ya bisa, karena dia asupannya jadi jelek segala macam ya. Walaupun sebetulnya kalau diatasi dengan baik ada ya obat anti tetanus, tapi ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati ya, karena gejala sisanya tetap sangat berbahaya dan sangat fatal. Biasanya nanti kalau sembuh akan jalannya seperti robot karena kaku ya, jadi nanti dia akan jalannya persis kayak robot begitu. Nah, kita akan bahas sedikit tentang imunisasi HIV dan pneumokokus. HIV dan pneumokokus itu adalah kuman yang sahabat baik. Kenapa sahabat baik? Dua-duanya sama-sama bisa bikin meningitis, dan dua-duanya bisa bikin pneumonia atau paru-paru basah. Nah, meningitis sendiri di Indonesia masih banyak nggak? Pada tahun 2016 masih ada sekitar 4.313. Maaf, kejadiannya pada tahun 2016 ada 78.000 kasus totalnya, dan 4.313-nya meninggal. Jadi artinya masih bisa menyebabkan kematian yang cukup tinggi, dan Indonesia salah satu yang negara dengan kasus dan tingkat kematian tertinggi di Asia Tenggara ya. Jadi kita salah satu yang penyumbang meningitis terbanyak di Asia Tenggara. Nah, itu vaksinnya jangan lupa ada HIV dan pneumokokus. Nah, kuman yang sama ternyata bisa menyebabkan pneumonia. Pneumonia apa? Pneumonia itu paru-paru basah. Paru-paru basah itu ya, yang sebatuk, sesek, nggak bisa napas, dan akhirnya menyebabkan kematian. Pneumonia sampai saat ini penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Angka kejadiannya sekitar di 4,5 per 100 anak. Jadi ada 5 anak yang kena pneumonia dari setiap 100. Angka kematiannya juga tinggi sekali. Itu kenapa pemerintah mulai mencanangkan pentingnya imunisasi PCV ya. PCV, pneumococcus conjugate vaccine, itu akan mulai diberikan oleh pemerintah, tapi sampai saat ini masih bertahap, hanya beberapa provinsi dulu ya. Jadi sabar. Karena akan ada nanti. Pemerintah sudah siapkan. Sementara kalau yang memang dananya ada, tolong segera suntik, walaupun harganya mahal ya, bisa 800.000 lebih. Ada beberapa rumah sakit sampai 1 juta lebih. Tetapi kalau memang memungkinkan diberikan segera, jangan tunda-tunda. Nah, kalau yang nggak bisa, aduh saya dananya beneran terbatas, gimana dong? Oke, kalau dananya terbatas, pastikan hindari kuman HIV dan pneumokokus. Gimana cara menghindarinya? Sederhana, jangan merokok di rumah maupun dimanapun ya. Jadi yang merokok tolong harus berhenti supaya bisa bebas dari kuman influenza, hemophilus influenza, HIB, dan pneumokokus. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penyakit yang berikutnya. Oke, ini yang banyak pertanyaan tentang rotavirus. Rotavirus untuk apa sih? Ini salah satu yang kelihatannya kurang populer ya, tapi masih cukup lumayan lah, masih cukup orang udah mulai banyak tahu karena ini kan udah lama. Kira-kira masuk Indonesia di anak saya yang kedua tuh. Jadi sekitar mungkin di 9-10 tahun lalu ya. Jadi vaksin rotavirus ini sangat penting karena dia mencegah diare. Nah, diare penyebab kematiannya
yang tinggi nggak di Indonesia? Masih selalu termasuk 5 besar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Itu kenapa imunisasi rotavirus harus sangat penting diberikan. Rotavirus nggak disuntik ya, rotavirus diminum. Tapi ingat, vaksin ini spesial. Pemberian pertamanya harus sebelum umur 3 bulan. Sebetulnya 15 minggu. Tulisannya 15 minggu. 15 minggu ya kira-kira sih sebetulnya di umur 3 bulan ya. Jadi kalau lebih gimana? Kalau lebih nggak boleh dikasih. Jadi rotavirus diberikan ya. Kalau lihat grafik ada kata-kata yang kecil, yaitu rotavirus diberikan mulai umur 6 minggu dengan harus sudah selesai pada umur 24 minggu. Itu kalau pakai yang monovalen namanya. Nanti ada 2 macam soalnya. Ada rotavirus pentavalen diberikan dari mulai umur 6 minggu dan harus selesai sebelum 32 minggu. Dosis pertama harus sudah diberikan sebelum umur 15 minggu. Ya, kalau nggak dikasih, nggak bisa. Jadi kalau telat, minta maaf, kita harusnya tidak bisa diberikan lagi. Itu untuk rotavirus. Nah, sekarang kalau untuk yang berikutnya, kita akan bahas tentang JE. JE ini salah satu yang pertanyaannya cukup banyak. Jadi JE ini pertanyaannya cukup banyak. Apakah JE ini penting nggak sih? JE ini penting nggak di Indonesia ini, banyak nggak gitu ya JE. Nah, JE ini di Indonesia sendiri sebetulnya hanya di beberapa daerah saja ya. Jadi nggak semua kota di Indonesia ternyata ada JE-nya ya. Jadi JE itu sebetulnya sampai saat ini di seluruh dunia jumlahnya juga nggak banyak-banyak banget. Tetapi ya tingkat kematiannya tinggi sekali, yaitu sekitar 20-30%. Nah, sebetulnya yang bergejala nggak banyak sebetulnya. Tapi masalahnya kematiannya tinggi dan 30-50% nanti meninggalkan gejala sisa. Itu dia yang paling penting dari virus Japanese encephalitis ini. Nah, imunisasi JE direkomendasikan untuk daerah yang endemis memang. Makanya kalau lihat di tabel dia warnanya orange. Itu di daerah endemis. Nah, yang endemis Indonesia di mana? Memang sampai saat ini yang tercatat cukup banyak yaitu di Bali dan Manado. Tapi memang ada kasus-kasus yang sudah dilaporkan tadi di Bali, Manado, Kalimantan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta ada juga, Yogyakarta, kasusnya ada ya, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, itu ada kasusnya. Walaupun apakah memang berasal dari situ atau karena transmisi dari perjalanan ke kota yang endemis, ya itu masih dipertanyakan. Nah, sekarang sebetulnya sebabnya dari mana sih si Japanese encephalitis ini? Nah, Japanese encephalitis ini sebetulnya, ini dia gambarnya. Japanese encephalitis ini sebenarnya disebabkan oleh nyamuk. Nyamuknya sebetulnya nggak nularin manusia sebetulnya harusnya. Nyamuknya gigitnya hanya babi dan unggas yang ada di rawa. Unggas yang di rawa apa sih? Ya misalnya apa ya? Angsa, bebek, binatang-binatang, pokoknya burung yang ada di rawa-rawa lah ya, yang ada di perairan. Nah, kebetulan nyamuknya bisa gigit manusia. Nah, nanti jadi si virusnya nggak bisa langsung ke manusia. Nyamuknya akhirnya ada virusnya di dalamnya dan dia gigit manusia, akhirnya kita tertular. Kalau lihat kata-katanya, lihat tuh ya. Tulisannya 1 dari 250 memiliki gejala yang berat. Jadi sebenarnya nggak banyak. Kasusnya jarang, hanya 1 dari 250 yang ngalamin gejala berat. Tapi kalau ngalamin gejala 30-50%-nya tadi ada gejala sisa, 20-30% meninggal ya. Jadi memang ya kita kalau ditanya penting nggak? Ya kalau lihat begini harusnya sih cukup penting ya. Artinya sebaiknya disuntik. Apalagi kalau tinggalnya di daerah yang endemis. Oke. Nah, itu vaksin-vaksin yang ada di Indonesia. Oke, kelihatannya udah semua ya vaksin-vaksin ya. Saya tahu masih ada beberapa yang saya belum bahas ya. Misalnya seperti influenza. Influenza penting nggak? Nanti ada pertanyaan tentang influenza ya. Vaksin influenza, terus kemudian cacar air, hepatitis A, yang memang sebetulnya bukan nggak penting. Misalnya contoh ya, kayak vaksin influenza. Indonesia salah satu yang jumlah kasus influenzanya cukup banyak.
Cuma karena memang kasus influenzanya nggak berat, makanya banyak orang Indonesia yang masih maju mundur untuk suntik influenza. Walaupun sebetulnya betul, di Indonesia ada influenza yang berat-berat juga ada. MR itu penggantinya vaksin campak. Isinya campak dan rubella, campak dan campak Jerman. Nah, campak dan campak Jerman, saat ini Indonesia adalah masih menduduki peringkat tertinggi, salah satu yang tertinggi dari seluruh dunia, ya. Bukan cuma di Asia Tenggara, kita salah satu yang tertinggi di seluruh dunia. Jadi kita memang vaksin campak ini penting, makanya kita suntiknya cepat, di umur 9 bulan sudah mulai disuntik campak. Nah, karena rubella juga ternyata memiliki masalah tersendiri, makanya diberikan juga vaksin yang lebih baru, yaitu campak dan campak Jerman atau MR. Dan ingat, harus diulang ya, di umur 18 bulan. Nah, kalau vaksin yang lain, misalnya kayak cacar air, betul, untuk mencegah cacar air. Memang cacar air kenapa harus dicegah sih? Kan kalau kena hilang sendiri. Betul, cacar air hilang sendiri. Tapi apakah Bapak Ibu semua tahu bahwa bahwa virus cacar air ternyata bisa menyebabkan radang otak pada anak. Jadi bisa menyebabkan ensefalitis atau radang otak karena cacar airnya, sehingga bisa menyebabkan kematian. Nggak begitu sederhana. Ya, jadi nggak sesederhana itu yang kata orang cacar air sembuh sendiri. Kenyataannya enggak. Ya, dan kalau hepatitis A di Indonesia masih masalah tersendiri. Sebelum pandemi kan baru aja ada masalah, ada endemi hepatitis A di daerah Depok, ya. Jadi hati-hati. Hepatitis A mirip hepatitis B, tapi biasanya dia nggak lebih kuning, tapi gejala muntah-muntahnya lebih berat. Jangan lupa ada kanker serviks, ya. Kanker serviks yang sudah mulai rutin diberikan. Emang kanker serviks banyak nggak? Banyak di Indonesia. Dan yang terjadi yang paling penting adalah bisa dicegah dengan cara imunisasi HPV, dan itu diberikan dari mulai umur 10 tahun. Itu program pemerintah pada kelas 5 SD ya. Pada kelas 5 SD. Dan ada di sekolah. Dan yang disuntik di sekolah adalah yang sama dengan yang di rumah sakit. Jadi nggak apa-apa, suntik di sekolah aja. Sama kok. Ya. Oke, sekarang kita masuk nih ke pertanyaan. Pertanyaannya banyak banget soalnya. Ya. Pertanyaannya ada sekitar 50, tapi memang ada beberapa yang sama. Kita cepat aja. Nomor 1, kapan hepatitis A harus diulang? Jadi hepatitis A itu diulang jaraknya kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun kemudian dari yang pertama. Jadi sekarang suntik 6 bulan kemudian sampai setahun kemudian disuntik. Jadi intervalnya 6 bulan sampai 1 tahun. Memang pada tabel yang baru itu tulisannya, lihat ya, kalau hepatitis A 2 kali interval 6 sampai 36 bulan yang baru ya. Jadi sebetulnya memang ada penelitian yang bilang bahwa hepatitis A pertama ke kedua bisa intervalnya sampai 36 bulan, artinya sampai 3 tahun. Tapi memang terbaiknya 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, ini penting nih. Kalau terkendala biaya, selain vaksin pemerintah, vaksin apa yang wajib atau penting? Nah, perlu diketahui bahwa semua imunisasi yang ada di tabel itu adalah vaksin yang penting. Ya, jadi kalau ditanya mana yang penting, semua penting. Itulah sebabnya pemerintah berusaha memenuhi semuanya. Kayak dulu hepatitis B masih belum itu punya pemerintah, nggak ada. Sekarang ada punya pemerintah. HIV dulu mahalnya minta ampun. Sekarang sudah ada dalam vaksin Pentabio yang punya pemerintah. PCV sebentar lagi dari pemerintah. HPV sudah diberikan oleh pemerintah ya. Jadi artinya sebetulnya semuanya penting. Tapi kalau dananya memang benar terbatas, ambil yang punya pemerintah pun sebetulnya oke. Kalau ada dana, ada beberapa yang memang sebaiknya diberikan. Misalnya contohnya kayak PCV. PCV kenapa penting? Karena pneumonia penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Artinya sangat penting kalau bisa dikasih. Rotavirus, diare, salah satu dari 5 besar penyebab kematian di Indonesia. Kalau bisa diberikan juga. Terlepas dari yang lain juga penting. Tapi kalau ditanya urut-urutannya, ya kita urut dari yang penyebab kematian 10 besar. Yang nyebabin meningitis, pneumonia, diare, itu sangat-sangat penting. Ya. Bagaimana kalau vaksin campak terlambat di usia 10 bulan? Nggak apa-apa. Konsepnya sederhana. Terlambat, nggak apa-apa, segera disusul. Jangan ditunda-tunda. Kalau terlambat, memang apa masalahnya? Kalau terlambat, sebetulnya ada pertanyaan nanti. Kalau terlambat, apakah hasilnya sama baiknya dengan kalau tepat waktu? Tergantung begini.
Kalau pemberian vaksinnya misalnya contohnya campak yang 9 bulan tadi, diberikan pada umur 10 bulan. Kalau terlambat gimana? Kalau terlambat hasilnya sama aja kok baiknya. Tapi di rentang umur 9 sampai 10 bulan pada saat dia terlambat, dia kan belum punya daya tahan, jadi rentan sekali untuk terkena penyakit campak. Artinya, boleh nggak kalau diundur-undur? Misalnya mestinya 9 bulan, saya undur 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan. Kan sama aja, sama baiknya. Betul sama baiknya. Tapi siapa yang yakin selama rentang Anda menunda-nunda itu nggak tertular? Itu yang jadi masalah. Begitu tertular, namanya terlambat. Contoh, aduh ada vaksin cacar air. Nanti aja deh kalau udah gedean. Keburu kena cacar air. Namanya terlambat. Kan udah keburu kena. Ya. Jadi itu kalau memang vaksinnya baru pemberian. Gimana kalau yang pengulangan? Yang misalnya vaksinnya 3 kali misalnya ya. Vaksinnya 3 kali diberikan 3 kali mestinya jaraknya misalnya 2 bulan misalnya. Kok diberikannya jauh? Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan gitu ya. Mestinya kan cuma 2 bulan, 2 bulan. Ini 3 bulan, yang ini 6 bulan misalnya. Nah, gimana hasilnya? Betul, memang hasil yang didapatkan kemungkinan kurang baik dibandingkan kalau tepat waktu. Walaupun selisihnya nggak terlalu jauh banget. Tetapi sama. Kenapa sih jaraknya 2 bulan? Itu kan ada grafiknya sebetulnya. Disuntik yang pertama, dia kadarnya naik. Terus dia kemudian turun. Begitu turun, disuntik yang kedua, naik lagi. Turun lagi, suntik yang ketiga, naik lagi. Dan dia bertahan lama. Nah sekarang, kalau disuntik pertama, mestinya 2 bulan, udah turun. Belum suntik-suntik nih, udah keburu 3-4 bulan, belum suntik, udah habis. Artinya sudah bisa tertular. Ya. Nah, sekarang apa imunisasi yang tidak wajib juga penting dan harus diberikan? Ya tadi, kalau ditanya penting ya penting. Harus, ya karena itu menggunakan uang pribadi, nggak ada yang mengharuskan, tapi kita sangat menganjurkan istilahnya. Apakah vaksin influenza sama dengan vaksin COVID? Nggak, beda. Jadi, influenza, COVID, beda. Tapi ada penelitian yang menyatakan bahwa vaksin influenza katanya bisa mencegah COVID. Kenyataannya masih dipertanyakan penelitiannya. Jadi saya belum sepakat dengan itu. Apakah vaksin influenza bisa mengurangi keparahan COVID? Nah ini penelitian yang mulai banyak. Katanya kalau divaksin influenza bisa mengurangi keparahan kalau kena COVID. Ya penelitiannya juga masih ongoing, masih berjalan. Jadi saya juga belum bisa mengambil kesimpulan. Apakah kalau imunisasi terus demam dan kejang harus stop imunisasinya? Jadi kalau imunisasinya dia disuntik terus dia panas terus kemudian dia kejang, apakah harus di stop imunisasinya? Jawabannya enggak. Yang perlu dicegah ya kejangnya dengan cara pemberian obat anti kejang pada saat dia demam. Jadi kalau ada anak dia demam, disuntik terus dia demam. Habis disuntik dia demam, terus dia kejang. Nah, kita biasanya lihat kalau memang dananya ada, kita suka menganjurkan, beberapa banyak dokter menganjurkan kalau gitu coba ambil yang nggak demam. Kalau ada pilihan loh. Kalau pilihannya nggak ada, misalnya kayak MR kan nggak ada pilihan, cuma satu macam. Ya tetap kita kasih. Tapi ya itu dia, dikasih obat anti kejang, obat anti demam dan obat anti kejang kalau dia memang benar demam. Kan belum tentu demam juga. Jangan sampai menyamaratakan misalnya gini. Dulu waktu disuntik yang pertama demam, nanti yang kedua juga demam. Belum tentu. Ya. Jadi bisa aja suntik pertama disuntik nggak demam, waktu suntik kedua dia demam, suntik ketiga nanti nggak demam gitu, walaupun dengan vaksin yang sama. Apakah masalah kalau DPT pertama di puskesmas dan DPT kedua di praktek swasta? Nggak masalah sih. Tapi kalau bisa merek yang sama lebih baik. Jadi kalau DPT 1 di puskesmas berarti pakai Pentabio, waktu di rumah sakit swasta sebaiknya juga merek yang sama. Apa beda vaksin mahal dan vaksin murah selain demam dan tidak? Jadi pada vaksin yang mahal ini khusus sebetulnya maksudnya cuma DPT nih, kita tahu lah ini DPT. Vaksin yang mahal memang tidak menggunakan kumannya secara langsung, jadi dia hanya suatu rekayasa genetika di mana kulitnya yang diambil. Sedangkan kalau dia DPT yang punya pemerintah, jangan sampai bilang yang murah ya, kenyataannya juga nggak murah-murah banget. DPT yang punya pemerintah ternyata memang dia menggunakan kuman yang dilemahkan. Kalau soal mahal murah tergantung ya. Kalau suntiknya punya pemerintah di rumah sakit swasta membutuhkan biaya masih cukup lumayan juga kok. Tapi kalau memang disuntiknya di puskesmas memang gratis. Ya mungkin ada biaya-biaya sedikit ya untuk administrasi. Nah bedanya apa? Bedanya karena yang satu menggunakan kuman, yang satu nggak menggunakan kuman, otomatis
efek sampingnya lebih ringan semua. Efek samping DPT apa? Efek samping DPT memang bisa demam. Kalau demam tinggi ya bisa kejang, bisa menyebabkan nyeri di bekas suntikan, bisa bengkak di bekas suntikan, ya kan? Bisa rewel banget. Nah, itu semua gejalanya sama sebetulnya di vaksin yang mahal, tapi lebih jarang terjadi. Jadi lebih dikit, gitu aja sebenarnya. Ya. Apakah jadwal imunisasi harus tepat? Tadi, kalau bisa tepat. Karena kalau nggak tepat, kemungkinan kemampuannya sudah menurun. Jadi akhirnya keburu ketularan. Bagaimana cara mengatasi kalau habis suntik DPT jadi nyusunya angot-angotan? Nah, ini yang terjadi tadi. DPT kalau habis disuntik emang agak-agak rewel-rewel dikit. Tapi sebenarnya bagaimana cara mengatasinya? Cuma satu, yaitu sabar. Karena kan nggak lama. Rata-rata cuma beberapa jam, maksimalnya sekitar 48 jam. Jadi 2 hari. Jadi artinya tenang, itu nggak berlanjut terus-terusan. Ya. Apakah ada vaksin setelah 18 bulan? Tergantung. Kalau bicara tentang vaksin punya pemerintah, setelah 18 bulan nanti ada lagi boosternya. Yaitu, kan 18 bulan ada DPT sama MR kan, kalau dari pemerintah. Jangan lupa di umur 5 tahun harus diulang. Usia 7 bulan mana yang lebih dulu? Influenza atau PCV? Usia 7 bulan mana yang lebih dulu? Influenza atau PCV? Jadi asumsinya dua-duanya belum dikasih. Kalau menurut saya, mana yang lebih dulu? Jawabannya dua-duanya kasih bersamaan. Karena influenza sudah bisa dikasih di umur 6 bulan dan PCV mestinya udah dari kemarin-kemarin dari umur 2 bulan. Jadi kalau menurut saya, kalau udah umur 7 bulan, dua-duanya belum dikasih, suntik aja dua-duanya bersamaan. Ya, nggak perlu takut. Kalau usia 9 bulan belum imunisasi campak, lanjutannya usia berapa? Nah, sekarang ini tentang kejar imunisasi. Kalau seorang anak ada imunisasi yang terlambat, ya, kalau ada imunisasi yang terlambat, terus gimana? Kapan harus disusul? Jawabannya sesegera mungkin. Gak usah tunda-tunda, langsung susul. Jangan pakai pikir panjang. Jadi langsung aja susul kapanpun sempat. Memang ada beberapa yang nggak bisa disusul. Misalnya, seperti rotavirus tadi ya 3 bulan udah harus dikasih, harus selesai sebelum umur 6 bulan. Lebih dari itu nggak bisa disusul. Umur 9 minta rotavirus nggak bisa. Terus BCG paling besar umur 3 bulan. Kalau di atas 3 bulan mau imunisasi BCG boleh nggak? Bisa, tapi harus tes mantuk dulu. Ya, jadi artinya nggak semua bisa disusul. Jangan lupa, tapi kalau yang lain yang bisa disusul, yang lihat yang di grafik yang ini, nah ya kan grafik tadi saya udah bahas bahwa yang kuning, grafik yang kuning itu kan artinya catch up sampai usianya ada yang sampai 18 tahun. Jadi artinya susul aja, nggak usah takut kapanpun. Nah, apakah kalau vaksinnya terlambat atau kelupaan misalnya, apakah harus diulang dari mula? Jawabannya enggak, susul aja sesuai yang kurang. Kalau lupa gimana? Ya udah, kalau lupa ulang aja semua. Lah lupa namanya. Kalau lupa silahkan diulang aja semua. Kenapa? Karena imunisasi lebih itu nggak apa-apa. Ya, jadi kalau lebih itu nggak masalah. Kalau kurang baru masalah. Kalau kurang kan dia berarti nggak punya daya tahan. Jadi itu baru masalah. Kalau lebih, daya tahannya sebenarnya lebih baik. Nah sekarang kalau vaksinnya lebih, kekurangannya apa? Kekurangannya bayarnya juga lebih. Itu aja. Jadi makanya kita pas aja, jangan dilebih-lebihin. Apakah boleh setelah imun MR tidak dilanjutkan dengan MMR? Nah, kalau nggak mau MMR nggak apa-apa, tapi MR kan harus 2 kali, 9 bulan dan 18 bulan. Jadi jangan sampai lupa, tolong diulang. Bagusan mana MR sama MMR? Khusus untuk campak dan campak Jermannya sama baiknya, tapi MMR ada tambahan untuk mencegah gondongannya. Jadi ya memang MMR lebih lengkap kalau ditanya. 12 bulan belum vaksin PCV. Kalau 12 bulan belum vaksin PCV sebaiknya bagaimana? Nggak apa-apa disusul. Maaf. 12 bulan kalau belum vaksin PCV sebaiknya disusul segera. Semua vaksin kalau belum susul aja. PCV hanya membutuhkan 2 kali kalau di atas umur 12 bulan. Kalau di atas umur 12 bulan hanya membutuhkan 2 kali imunisasi PCV. Kenapa imunisasi di luar negeri beda sama di Indonesia? Yang bilang beda siapa? Enggak juga ternyata. Jadi vaksin-vaksinnya sebenarnya sama-sama aja.
Tapi ada yang di Indonesia disuntik, di luar negeri nggak disuntik. Ada yang kebalikannya, di luar negeri disuntik, di Indonesia enggak. Contoh, BCG, kalau negaranya udah nggak ada TBC, ya nggak suntik BCG di sana. Kita masih suntik BCG karena TBC masih cukup banyak. Tapi kebalikannya, di luar negeri ada imunisasi yellow fever. Kita nggak ada, karena penyakitnya nggak ada. Ya, jadi kenapa di luar negeri vaksinnya berbeda? Sebenarnya yang berbeda jadwalnya dan kadang-kadang jumlah pemberiannya. Ada yang di Indonesia 1 kali, di luar negeri kok 2 kali. Kebalikannya, di luar negeri ada yang cuma 2 kali, kok kita 3 kali. Itu semua tergantung penelitian di negara masing-masing. Tapi dengan vaksin yang kalau memiliki, misalnya contoh ya, misalnya DPT. DPT yang di luar negeri, memang kalau pemerintah yang punya pemerintah itu buatan lokal ya. Tapi DPT yang punya pemerintah pun kita ekspor ke luar negeri, dan DPT yang ada diimpor di luar negeri, yang di luar negeri kita juga mengimpornya di Indonesia yang suka dibilang DPT yang mahal, dan itu sebenarnya sama-sama aja di luar negeri dan Indonesia sama. Ya. Apakah perbedaan anak yang tidak diimunisasi dan diimunisasi? Ya bedanya yang diimunisasi jelas lebih tahan terhadap penyakit-penyakit yang memang ada vaksinnya, ya. Jadi itu aja bedanya. Tapi ada yang bilang, kok anak saya nggak divaksin sehat-sehat aja? Jangan lupa, jangan sampai Anda berbangga diri dengan itu. Kenapa? Karena imunisasi tidak hanya melindungi anak yang disuntik aja. Itu yang dibahas tentang herd immunity. Jadi anak yang divaksin ternyata juga ikut melindungi orang-orang di sekitarnya. Nanti jawabannya, kalau gitu saya nggak usah vaksin dong. Kan orang-orang udah pada vaksin, ngapain saya vaksin? Rugi dong saya bayar. Nah, itu namanya egois, ya. Itu namanya egois kalau begitu. Karena harus saling membantu. Kalau anak Anda divaksin, Anda juga melindungi. Anda melindungi sepupunya, melindungi keluarganya. Sekarang pertanyaan saya, anak Anda nggak divaksin polio misalnya. Berarti sekitarnya nggak terlindungi kan? Lah, sekarang pertanyaannya, di rumah memang cuma dia doang. Kan ada keluarga yang lain, dan semuanya masih bisa kena polio. Kalau anak Anda ditetes polio, orang di sekitarnya semua ikut terlindungi. Tuh. Ya, jadi, dengan Anda memberikan imunisasi, orang sekitarnya juga ikut terlindungi. Kebalikannya, kalau memang yang tidak divaksin, ada anak-anak yang tidak divaksin, dan memang dia ternyata terkena penyakit itu, penyakitnya bisa ditularkan, sehingga bisa menularkan orang-orang yang memang juga nggak divaksin, dan bahkan juga bisa menularkan orang-orang yang memang sudah bukan usia vaksinnya. Jadi maksudnya, misalnya usia vaksinnya cuma 5 tahun, dia nularin anak-anak yang umur 7 tahun, 8 tahun, karena udah nggak bisa divaksin itu. Ya, misalnya seperti itu. Jadi ayo dong vaksin, ya. Apakah semua imunisasi diharuskan? Tadi udah dijawab ya, apakah wajib dan tidak. Konsepnya wajib itu kalau pemerintah sudah menyediakan vaksinnya. Wajib dong, wong gratis, ada di puskesmas. Sedangkan kalau yang bayar sendiri kita nggak bilang wajib. Tapi apakah yang wajib harus diambil? Harus. Kan nggak bayar. Jadi kalau yang nggak wajib, yang misalnya yang belum ada dari pemerintah, harus nggak? Ya tadi saya bilang, sangat dianjurkan. Kalau imunisasi 3 tahap hanya diberikan 1 tahap, bagaimana? Ya kurang. Vaksinnya akan habis sebelum waktunya. Jadi tidak ada perlindungan lagi. Anaknya bisa tertular. Sampai usia berapa anak diimunisasi? Lihat tabelnya. Sampai umur 18 tahun. Jadi jangan bilang imunisasi cuma sampai umur 9 bulan. Apakah vaksin JE perlu? Tadi sudah dijawab bahwa memang di Indonesia, terutama di daerah endemis, masih diperlukan. Kenapa imunisasi boleh dilakukan setelah terhitung 7 hari dari masa sembuh? Nggak ada juga nih. Imunisasi apakah selalu 7 hari setelah anaknya sakit? Misalnya contoh, anaknya pilek, mau diimunisasi katanya tunggu 7 hari. Itu sebenarnya karena kita suka nggak yakin ini anak sebenarnya masih udah sembuh atau belum. Tapi kalau kita udah yakin sembuh, misalnya ada anak kena COVID, terus kemudian pertanyaannya, kapan boleh divaksin? Begitu anak itu udah negatif, boleh vaksin. Nggak perlu tunda-tunda. Tapi kalau gejalanya masih hebat, misalnya udah negatif, tapi kok batuknya masih hebat, lebih baik tunda dulu lah, daripada anaknya nanti divaksin tambah rewel, ya kan? Itu aja sebetulnya, nunda-nunda. Tapi kalau ditanya, apakah harus 7 hari? Nggak juga. Misalnya contoh, pada kasus-kasus yang menggunakan kemoterapi misalnya, kemoterapi, imunoglobulin buatan, penyakit autoimun, itu kan dari terakhir menggunakan imunoglobulin atau kemoterapi, dia butuh waktu, ada yang bilang 3 bulan, 6 bulan, bahkan yang terakhir penelitian 2020 tadi saya baca jaraknya 8 bulan dari terakhir kemoterapi. Ya, itu tergantung dari negara masing-masing memang. Tapi lihat, jaraknya bukan 7 hari, lebih.
Apakah DPT bisa membuat anak kejang epilepsi? Enggak sebetulnya. Apakah DPT bisa buat anak epilepsi? Itu sempat diperdebatkan karena bisa menyebabkan epilepsi yang namanya Dravet. Tapi ternyata nggak begitu. Dravet itu suatu genetik sebetulnya yang memang awal mulainya biasanya dimulai dari kejang demam dan biasanya dimulai dari DPT karena DPT-nya micu demam terus dia kejang ya. Tapi tidak murni disebabkan si imunisasi DPT-nya bikin dia jadi epilepsi, nggak begitu. Bakatnya sudah ada, memang pemicu awalnya suntik itu. Tapi tanpa suntik itu pun kalau nggak disuntik apakah akan muncul Dravet-nya? Iya muncul juga gitu. Itu kan cuma micu aja. Kalau nggak ada DPT-nya pun nanti juga akan terpicu oleh demam yang lain ya. Apakah pengaruh tidak diimunisasi sejak dini bisa berefek sampai dewasa? Loh tadi kalau tidak diimunisasi, misalnya tidak diimunisasi polio, terus kemudian ketularan polio, ya efeknya sampai dewasa, jalannya terganggu. Dok, tolong jelaskan KIPI setiap vaksin dan persiapannya. Waduh, ini kalau saya jelasin itu butuh 1 minggu kali ya, orang butuh itu 1 buku sendiri. Jadi artinya saya nggak bisa jelasin, tapi rata-rata hampir semua imunisasi yang ada di Indonesia itu KIPI-nya betul-betul ringan ya, jadi nggak perlu takut. Rata-rata kalau demam juga bukan yang tinggi-tinggi banget dan kemudian juga demamnya rata-rata ringan-ringan saja semua vaksinnya, jadi nggak usah takut tentang KIPI-KIPI itu ya. Memang kayak vaksin campak bisa nggak sih? Nah ini ada pertanyaan, apakah bisa setelah disuntik suatu vaksin terus dia terkena penyakit itu? Nggak bisa sebetulnya. Tapi dia bisa muncul gejalanya mirip dengan penyakit itu. Contoh, habis divaksin cacar air, dia bisa memang keluar cacar air, tapi cuma keluar 1 atau 2 biji. Gitu. Apakah dia jadi terkena cacar air? Sebenarnya nggak juga. Tapi mirip keluar gejala. Sama ada yang bilang, anak saya habis disuntik campak, jadi kena campak. Sebenarnya nggak juga. Tapi gejalanya memang mirip kayak orang yang terkena campak. Makanya dia kadang-kadang bisa demam, terus keluar merah-merah, ruam-ruam. Itu KIPI. Tapi KIPI-nya tetap nggak berbahaya, walaupun dia bentuknya seperti campak. Kalau setelah diimunisasi tidak demam, apakah masalah? Loh, ini kebalik pertanyaan. Kalau setelah diimunisasi tidak demam, apakah masalah? Justru senang dong mestinya. Kalau nggak demam, uang orang pada bayar mahal supaya nggak demam. Jadi kalau diimunisasi nggak demam, justru menurut saya sih, ya bersyukur dong harusnya. Apakah vaksin flu penting? Tadi udah dibahas. Kalau belum imun sampai usia 2 tahun, bagaimana mengejarnya? Kejar sebisanya. Cepat kejar, dan kejar. Bahkan kalau perlu suntiknya simultan. Simultan artinya lebih dari 1 dalam 1 waktu. Bisa 2. Boleh nggak 3? Boleh sih, tapi memang mungkin lebih rewel. Nah, ada pertanyaan. Kalau disuntik lebih dari 1 macam, apakah ada efeknya? Sebetulnya sama aja. Menurut saya efek yang paling signifikan kalau disuntik kiri kanan. Jadi misalnya suntiknya hari ini ada DPT dan PCV. Suntiknya menurut saya efek yang paling jelas apa? Efek yang paling jelas adalah biayanya lebih irit. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena ke dokternya cuma 1 kali. Dibanding kalau sekarang datang suntik, bulan depan datang lagi suntik. Ya kan? Kalau sekarang suntik DPT, bulan depan PCV. Berarti 2 kali bayar dokter, 2 kali ngantre, 2 kali rewel. Ya kan? Setiap suntik bisa rewel. Setiap suntik bisa demam. 2 kali dong. Kalau digabung, ya berarti dia mungkin cuma hari ini doang, mungkin demam, mungkin rewel, bayarnya cuma 1 kali. Bulan depannya kan nggak ada, kosong. Ketemunya 2 bulan lagi. Ya, jadi kalau disuntik 2 lebih, sebenarnya efeknya malah lebih baik ya, lebih irit, lebih jarang rewel, dan yang pasti mengurangi jumlah kedatangan ke rumah sakit. Jangan sering-sering ke rumah sakit. Namanya rumah sakit, bukan rumah sehat. Ya. Nah, bagaimana kalau anak imunisasi hepatitis B baru 1 kali aja, terus belum imunisasi lain? Kejar, semua pokoknya dikejar. Apakah pasien epilepsi boleh imunisasi? Boleh, boleh banget, dan harus. Memang harus hati-hati pada vaksin MR ya, atau MMR, karena memang di catatannya ada sedikit note, hati-hati pada penderita epilepsi. Tapi saya pun memberikan kok, kalau ada pasien epilepsi saya dan dia mau imunisasi, saya suntik. Cuma kalau yang masih berat banget, saya biasanya sedikit tunda dulu, begitu kejangnya berkurang, nanti kita susul. Nah, ini anak umur 15 bulan nggak ada bekas BCG-nya. Bagaimana? Nah, ini penting. 15 bulan kalau disuntik BCG nggak bekas, gimana? Pada dasarnya nggak perlu diulang. Tapi, kalau di rumah ada yang kena TBC dan kemudian dia dicek mantuk ternyata masih negatif,
sebaiknya di BCG ulang. Boleh di BCG ulang, bukannya harus ya. Cuma kalau misalnya nggak bekas dan nggak ada apa-apa, nggak perlu diulang karena teorinya coveragenya sama aja. Dok, ini ada anak imunisasinya terlewat karena COVID. Ya, ayo disusul. Tadi begitu negatif, susul. Apakah setelah divaksin bisa terkena penyakit? Tadi sudah. Kalau vaksin terlewat, apa perlu diulang? Enggak. Susul apa yang kurang. Jika waktu lahir terkena COVID, kapan boleh vaksin BCG? Sama, begitu negatif langsung. Nggak usah tunggu lama-lama. DPT lebih bagus yang mana? Yang panas apa yang nggak panas? Sama baiknya. Nggak ada yang bilang ini lebih baik, ini lebih nggak. Sama aja. Bedanya di efek sampingnya memang lebih ringan di yang mahal, tapi pada dasarnya baiknya sama baiknya. Jadi nggak usah ragu. Mau pakai yang punya pemerintah, itu sama baiknya. Sangat baik. Anak terakhir imunisasi 9 bulan. Sekarang umurnya 3 dan 5 tahun. Apa perlu vaksin lagi? Perlu. Lah, terakhir imunisasi 9 bulan. DPT 18 bulan belum. MMR yang 18 bulan, 24 bulan belum. Yang 5 tahun suntik DPT lagi ya. Jadi kelihatannya banyak tuh. Apakah anak yang sudah pernah kena cacar perlu vaksin cacar lagi? Nggak perlu. Karena cacar air cuma sekali. Dok, efektivitas kalau 2 kali PCV gimana? Kalau PCV-nya di atas setahun memang cuma 2 kali, efektivitasnya baik. Memang cuma 2 kali kok, udah cukup baik. Tapi kalau disuntiknya di bawah 1 tahun, di bawah 6 bulan sebaiknya 4, di 6 bulan sampai 1 tahun suntiknya sebaiknya 3. Kalau kurang dari itu ya hasilnya tidak sebaik yang diharapkan. Kapan ada vaksin COVID untuk anak? Wah, yang itu masih on progress. Jadi masih kita tunggu ya, masih kita tunggu. Harusnya sih, menurut saya harusnya sih aman-aman aja ya vaksin-vaksin COVID yang beredar sekarang. Tapi kenapa belum diberikan? Karena semuanya butuh penelitian dulu. Jadi biar para peneliti neliti dulu dengan baik, nanti kita tahu hasilnya udah aman semua, jangan ragu untuk suntik. Dok, kalau habis suntik dapat stiker double ya dok? Oh, kalau suntiknya 2, boleh minta stikernya 2. Kalau suntiknya 1, stikernya 1 aja ya. Boleh lah, mau minta 2 juga boleh. Tapi nanti gambarnya itu terus, nanti bosan anaknya. Ya. Terus kemudian, nah, yang paling penting sekarang tentang vaksin, ada baru yang memang sudah disebut-sebut sebelumnya dengue. Dengue, apakah dengue, vaksin dengue penting? Memang betul vaksin dengue waktu itu pernah ditarik karena ternyata ada gejala, di Indonesia belum diberikan, memang belum resmi diberikan, di negara lain sudah. Vaksin dengue memang ternyata bisa menyebabkan kalau dia sudah disuntik dan kemudian dia tetap terkena demam berdarah, gejalanya lebih berat. Makanya sekarang vaksin dengue ada catatan tersendiri bahwa kalau mau suntik dia harus cek IgG, IgM-nya dan terbukti sudah pernah kena. Ya, karena dengue kan ada beberapa varian. Sehingga kalau dia udah kena 1 baru boleh vaksin. Teorinya seperti itu. Terus pertanyaan lagi tentang vaksin. Kalau misalnya, coba saya lihat ya. Nah, yang sering ditanya juga tentang MMR. MMR apakah harus nunggu anak yang ngomong? Enggak. MMR nggak ada hubungannya sama bicara, MMR nggak ada hubungannya sama autis, itu udah lama banget. Sudah so old itu teori itu. Sudah lama disangkal, sudah lama terbukti bahwa nggak tepat kata-kata itu, jadi nggak perlu takut. Kalau memang sudah waktunya MR, sudah waktunya MMR, silahkan vaksin MR dan MMR. Nggak perlu takut, jangan ditunda-tunda. Apakah vaksin MMR perlu? Kan kalau gondongan cuma besar di sini aja, habis itu nanti dia sembuh sendiri. MMR, oke. MMR isinya kan tadi campak Jerman sama gondongan. Mereka adalah 3 penyebab yang cukup signifikan dapat menyebabkan radang otak pada anak. Jadi, walaupun orang bilang, kok gondongan ini ya, sembuh sendiri, kan katanya pakai apa, pakai blau lah apalah gitu ya, yang digambar-gambar suka ada coret-coret di sini, itu nggak banget. Saya selalu bilang gondongan adalah penyakit yang ditiup-tiup aja sembuh, karena sebenarnya didiemin juga sembuh sih, jadi nggak usah dicoret-coret. Nah, walaupun cuma gitu doang, ternyata dia virusnya bisa sampai ke otak sehingga bisa menyebabkan radang otak atau encephalitis dan bisa menyebabkan kematian. By the way, saya kena gondongan waktu sudah dokter anak. Jadi waktu udah dokter anak, saya kena gondongan dan itu sampai nggak bisa bangun. Ini nggak bisa bangun, beneran nggak bisa bangun ya.
Jadi saya benar-benar sampai nggak sadar. Jadi nggak sadar tuh dalam arti sebenarnya. Jadi kata istri saya sih, ada suster dari Hermina datang ngambil darah saya ketawa-tawa kayak orang nggak jelas gitu. Jadi saya ketawa-tawa terus nanya, ini orang kok baju putih ngapain gitu? Coba bayangin, saya sampai ngomong begitu. Ini orang baju putih ngapain? Sampai ngomong gitu. Terus kemudian saya tidur. Pas saya bangun seger aja sih, bangun seger. Istri saya bilang, akhirnya bangun gitu. Loh, saya tanya, emang kenapa kok begitu? Saya tidur udah dari kemarin. Coba bayangin. Jadi saya hampir 24 jam nggak bisa dibangunin. Tuh, coba bayangin. Begitu, walaupun katanya, iya sembuh sendiri, tapi kenyataannya nggak begitu juga ya, bisa fatal. Untungnya masih ada di sini ya saya ya. Terima kasih Tuhan, saya masih ada di sini. Jadi selalu saya bilang, kalau kita nggak sakit apa-apa, harus tetap bersyukur karena kita diluputkan. Dok, kalau pakai merek rotavirus yang monovalen hanya 2 kali, kalau pakai yang pentavalen 3 kali. Betul. Jadi yang monovalen itu 2 kali, kalau yang pentavalen 3 kali. Tergantung mereknya, itu nanti bisa ditanyakan ke dokternya. Bagusan mana? Sama aja. Apakah gondongan kalau dewasa benar bisa mandul? Kalau gondongan benar mau usia berapapun, dia virusnya kena ke testis sampai bengkak, memang ada potensi ke sana. Untungnya saya sehabis kena gondongan masih punya anak lagi, yang ketiga. Ya, nggak jelas ya omongannya. Dok, kalau misalnya batuk pilek bisa disuntik nggak? Kalau ringan boleh ya. Jadi sebenarnya sakit kalau ringan-ringan boleh, tapi kalau lagi demam jangan. Kalau lagi diare berat, takut dehidrasi sebaiknya juga jangan gitu ya. Karena sebetulnya kalau cuma sakit ringan-ringan aja sebetulnya aman-aman aja sebenarnya suntik. Tapi kenapa dokter rata-rata kok nggak nyuntik? Karena memang demi amannya aja. Satu, mengamankan dokternya supaya nggak disalahin juga kalau ada apa-apa. Kedua, biar anaknya juga lebih tenang istirahat. Kalau sakit dia rewel, habis itu disuntik tambah rewel, nanti orang tuanya protes juga lagi. Karena kok jadi tambah rewel? Ya iyalah, udah sakit disuntik tambah rewel. Oke, nah kelihatannya semua pertanyaan sudah saya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kelihatannya saya nggak jawab, tapi sebetulnya saya udah jelaskan tadi semuanya karena pertanyaannya ada beberapa yang mirip. Mudah-mudahan apa yang saya jawab hari ini semuanya sudah mewakili keingintahuan, pertanyaan-pertanyaan yang selalu terlintas pada orang tua pada saat mau membawa anaknya imunisasi. Buat saya yang paling penting, mau telat, mau terlambat, mau kurang, mau apapun, jangan lupa cepat disusul ya. Buat yang telat-telat, buat yang lupa-lupa, tolong disusul segera. Nggak perlu diulang, mana yang kurang kita susul. Dan buat yang belum anaknya diimunisasi, yang masih ragu, jangan ragu. Ini adalah suatu tindakan yang penting untuk mencegah anak Anda terkena penyakit, mencegah orang di sekitarnya juga ikut terkena penyakit, dan yang pasti membuat anak Anda bisa tumbuh kembang dengan optimal, sehingga menjadi generasi penerus yang bisa dibanggakan. Oke? Kita ketemu lagi minggu depan pada Instagram Live dengan judul yang berbeda. Terima kasih buat semua yang udah datang, yang sudah nanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan pencerahan buat Anda semua. Oke, salam sejahtera. Sampai jumpa minggu depan.